Ye 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 ye, Shalom. Kita berjumpa lagi di hari yang indah ini. Sekarang pastor sedang ada di atas satu bukit. Siapa di sini yang pernah naik bukit? Allah, naik Pilambur pun oke juga tuh. Atau yang pernah naik Gunung Doa Kalangwan? Adakah? Pastor naik di bukit ini sebab memang mau naik. Kalau korang macam mana? Naik sendiri atau kena suruh? Nah, hampir semua kita termasuk pastor lah juga melakukan sesuatu atas keinginan kita. Sebab kalau kena suruh-suruh kadang kita tidak suka kan. Apalagi kalau kena suruh untuk buat sesuatu yang kita tidak mau atau tidak suka, karena paksa-paksa. Tapi adik-adik, berbeza dengan para rasul, Yesus meminta para rasul untuk memberitakan Injil, dan mereka melakukannya dengan senang hati. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Ya, tentang Simon. Nah, hari ini pastor mau cerita tentang seorang pegawai besar yang percaya kepada Yesus. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang luar biasa dan hebat dalam kehidupan kami, terima kasih karena Engkau sangat mengasihi setiap kami, menjaga dan memelihara kami. Tuhan, kami meminta ampun atas segala pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskan seluruh hidup kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Hari ini kami kembali untuk mendengar dan belajar firman-Mu. Ya Tuhan, tolong berikan kami hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pastor harap adik-adik masih ingat dengan Filipus. Ya, dia seorang rasul yang memberitakan tentang Yesus di Samaria. Kita semua tahu sekarang bahwa Filipus mengasihi orang-orang Samaria, tetapi Injil tidak hanya diberitakan di Samaria. Adik-adik, seorang malaikat Tuhan datang kepada Filipus. Ia menyuruh Filipus untuk pergi ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Filipus mendengar perintah itu. Dia pergi ke jalan itu. Rupa-rupanya di situ ada seorang Etiopia. Sepertinya orang ini penting. Nah kan, betul pula adik-adik, orang Etiopia ini rupanya adalah menteri keuangan seorang ratu negeri Etiopia. Dia datang ke Yerusalem untuk beribadah. Saat Filipus melihatnya, orang Etiopia ini sedang dalam perjalanan pulang ke tempat asalnya. Dia sedang berada di atas kereta kudanya sambil membaca-baca kitab Nabi Yesaya. Roh Kudus menyuruh Filipus untuk pergi mendekati kereta orang Etiopia itu. Filipus mendekati kereta kuda itu, dan dia mendengar orang di dalamnya sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu Filipus bertanya, "Tuan, apakah Tuan mengerti apa yang Tuan sedang baca?" Jawab pegawai besar itu, "Bagaimana saya dapat mengerti jika tidak ada yang membimbing saya?" Dia mempersilakan Filipus untuk naik dan duduk di sampingnya. Firman Tuhan yang dia baca berbunyi seperti ini. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian.
dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata pegawai besar itu, siapakah yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya itu? Tentang dirinya sendiri atau orang lain? Filipus pun mulai menjelaskan. Dari kitab Nabi Yesaya, Filipus memberitakan Injil Yesus kepada pegawai besar itu. Filipus menceritakan tentang Yesus Kristus yang sudah mati untuk menebus manusia dari dosa. Lalu pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian dan Yesus benar-benar hidup. Filipus juga menceritakan kesaksian mereka melihat Yesus terangkat ke surga dan berjanji akan kembali untuk mengangkat semua orang yang percaya kepadanya. Mereka meneruskan perjalanan mereka hingga tiba di suatu tempat yang ada air. Pegawai besar itu berkata, "Lihat, di sana ada air. Bolehkah saya dibaptis?" "Tentu saja boleh jika engkau percaya dengan sepenuh hati," jawab Filipus kepada pegawai besar itu. Pegawai besar itu dengan segera menjawab, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu pegawai besar itu meminta supaya mereka berhenti di situ. Filipus dan pegawai besar itu masuk ke dalam air dan Filipus segera membaptisnya. Setelah mereka keluar dari air, tiba-tiba Roh Tuhan melarikan Filipus dan pegawai besar itu tidak melihatnya lagi. Pegawai besar itu pun meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Adik-adik, rupa-rupanya Filipus dibawa ke Asdod. Dia berjalan di daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai di Kaisarea. Nah, dari cerita ini kita melihat bahwa Roh Kudus menolong Filipus untuk memberitakan Yesus Kristus kepada pegawai besar Ethiopia. Allah selalu memberikan kita kesempatan untuk memberitakan Injil, karena Allah mau Injil tentang Yesus Kristus diketahui oleh semua orang. Pastor senang karena beberapa waktu ini ada banyak di antara adik-adik yang suka membaca Alkitab. Ya, betul. Membaca Alkitab akan membuat kita mengenal Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Jika kita rajin membaca Alkitab, Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti Alkitab dan menjelaskan Alkitab kepada orang lain. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terdapat dalam Yesaya pasal 53 ayat 6. Sekali lagi, Yesaya pasal 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ulang lagi, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Oke, kalau sudah hafal, jangan lupa rekam dan hantar sama Anti Risma. Dia rindu kamu orang itu. Kalau ada yang pakai isyarat, lagi bagus. Boleh kasih marka penuh sudah. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang dapat kami dengar pada hari ini. Tuhan, tolong kami untuk lebih rajin lagi membaca Alkitab. Kami juga memohon supaya Roh Kudus memberikan kami pengertian dan menolong kami untuk menceritakan firman-Mu kepada keluarga kami dan kawan-kawan kami. Kami juga rindu supaya mereka semua percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jumpa lagi minggu depan.